Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kesempatannya. Kami dari kelompok 4 yang merupakan Cindy Paruba, Muftihatur Rahma, dan Junita Pratiwi akan memaparkan materi dari kimia padatan dan permukaan tentang survei struktur oksida logam penting. Nah, sebelumnya kita harus mengetahui definisi oksida logam. Nah, oksida ialah suatu senyawa kimia yang mengandung sekurang-kurangnya satu atom oksigen dan satu unsur lain dalam rumus kimianya. Oksida logam adalah oksida yang terbentuk dari atom-atom logam. Oksida logam sebenarnya mengandung sebuah anion oksigen dalam keadaan oksidasi -2. Nah, oksida dari semua unsur logam telah dikenal, dan oksida-oksida ini menunjukkan beragam struktur asam, basa, dan hantaran. Oksida dapat membentuk rantai 1 dimensi, lapisan 2 dimensi, atau struktur 3 dimensi. Oksida logam juga dapat bersifat basa, amfoter, atau asam bergantung dari identitas logamnya. Selanjutnya, ada contoh-contoh dari oksida logam. Yang pertama itu contoh logam monoksida. Contoh logam monoksida adalah natrium monoksida, di mana natrium monoksida ini merupakan dua putih yang kuat dasar larut dalam soda kaustik cair atau bentuk natrium hidroksida dalam air, digunakan sebagai agen dehidrasi dan polimerisasi. Nah, juga dikenal sebagai natrium oksida. Mengapa dikatakan natrium monoksida dikatakan logam monoksida? Karena natrium monoksida mengikat satu atom O. Kemudian yang kedua adalah contoh logam dioksida, nah yaitu sulfur dioksida. Nah, sulfur dioksida adalah gas yang tak berwarna pada suhu ruangan yang mudah dikenal dengan bau khas atau mencekik. Nah, ini terdiri dari molekul sederhana yaitu SO2. Sulfur menggunakan 4 elektron terluarnya untuk membentuk ikatan rangkap dengan oksigen, menyisakan 2 elektron yang berpasangan pada sulfur. Nah, sehingga bentuk bengkok dari sulfur itu adalah akibat dari adanya pasangan elektron bebas dari sulfur tersebut. Nah, gambarnya bisa dilihat di bawah. Kemudian dikatakan logam dioksida karena dia mengikat 2 oksigen. Sulfur mengikat 2 oksigen. Kemudian yang terakhir adalah contoh oksida Turner. Nah, oksida Turner ini adalah oksida yang terdiri atas 2 kation logam dan oksigen. Nah, contohnya itu adalah oksida Turner pada fasa Mg3NB6O11. Nah, kenapa dikatakan oksida Turner? Karena dia mengikat 2 kation logam Mg dan Nb, kemudian dia mengikat 1 oksigen. Kemudian oksida fase Turner Mg3NB6O11 dapat dikembangkan sebagai katalis pada material penyimpan hidrogen. Sedangkan pada fase yang lain seperti MgNB2O6 dan Mg4NB2O9 banyak dikembangkan sebagai material dielectric microwave. Selanjutnya, struktur oksida logam. Yang pertama yaitu struktur piroklor. Senyawa berstruktur piroklor yang pertama kali ditemukan adalah NaCa2, NB2O6OH, sebagai mineral alam di daerah Friedrichshafen dan Larvik. Pada umumnya, struktur piroklor disusun oleh kation A yang memiliki jari-jari 1 Armstrong dan kation B yang memiliki jari-jari 0,6 Armstrong. Penggunaan oksida piroklor diantaranya sebagai bahan-bahan elektronik yang berfungsi sebagai keramik permitivitas tinggi, termistor, resistor, film tebal, bahan switching, elemen pemanas, dan elektroda oksigen. Bisa kita lihat struktur dari logam piroklor di bawah ini. Kemudian yang kedua yaitu struktur spinel. Struktur spinel merupakan struktur kristal yang tersusun dari 2 substruktur, yaitu struktur tetrahedral dan struktur oktahedral. Formula umum spinel yaitu AB2X4, di mana A dan B
masing-masing ion logam dan X anion di negatif, biasanya oksigen. Struktur spinel dapat kita lihat di bawah ini, terdiri dari 3 macam. Yang pertama itu struktur spinel normal, yang kedua spinel pada magnetit, kemudian yang ketiga struktur spinel inverse. Kemudian materi selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan pemaparan dari teman saya. Selanjutnya yaitu aplikasi oksida logam. Untuk aplikasinya, aplikasi yang pertama yang kami dapatkan yaitu aplikasi material oksida sebagai gas sensor. ZNO merupakan salah satu material oksida yang dapat dipakai sebagai TCO, piezoelectric transducer atau pengubah gaya tekanan menjadi arus listrik dan vice versa, serta gas sensor. Kemampuan material oksida dan ZNO sebagai sensor gas memerlukan perhatian khusus pada structural property atau karakteristik struktur yang dapat dianalisa melalui SEM atau scanning electron microscope. Biasanya struktur material oksida yang dibutuhkan ialah kristalin. Kristalin dalam hal ini sama artinya dengan kristalin sebagaimana pada logam. Dalam lingkungan yang memiliki kadar oksigen, spesies oksigen lingkungan berdifusi ke material oksida. Oksigen terdifusi ke permukaan batas butir. Semakin banyak batas butirnya, maka semakin besar probabilitas oksigen terdifusi dan terkait ke dalam material oksida. Artinya, di dalam gas sensor, kita membutuhkan butiran kristal yang kecil-kecil. Oksigen terdifusi ini masuk ke dalam ZNO, mengisi kekosongan oksigen atau oksigen valensi yang sebelumnya sudah ada. Dalam kasus ZrO2 misalnya, sering didoping dengan kalsium demi terjadinya kekosongan oksigen. Karena difusi oksigen ke dalam ZrO2 dapat terjadi manakala ada kekosongan oksigen pada ZrO2, dan semakin banyak kekosongan oksigen pada ZrO2, maka semakin mudah pula oksigen terdifusi ke dalam ZrO2. Aplikasi yang kedua yaitu aplikasi hidroksida logam kromium, hasil elektrokoagulasi limbah cair elektroplanting untuk pewarna glasir keramik. Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui pengaruh suhu pembakaran dan massa hidroksida logam kromium hasil elektrokoagulasi terhadap warna glasir keramik. Tahapan yang dilakukan pada penelitian ini yaitu karakterisasi sifat fisika dan kimia limbah cair elektroplanting dengan AAS, elektrokoagulasi limbah elektroplanting, karakterisasi endapan dengan XRF, dan penggelesiran keramik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kadar logam kromium dalam limbah cair elektroplanting yaitu 0,5480 dan kandungan kadar logam kromium dalam endapan hidroksida hasil elektrokoagulasi kurang dari 0,01%. Suhu pembakaran dan massa hidroksida logam kromium hasil elektrokoagulasi mempengaruhi warna glasir keramik yang dihasilkan. Semakin tinggi suhu pembakaran dan semakin banyak massa hidroksida logam kromium yang digunakan akan mempunyai warna yang semakin gelap. Warna hijau yang dihasilkan semakin tua dan nilai delta E yang dihasilkan semakin rendah. Demikian presentasi dari kelompok kami. Jika ada yang teman-teman kurang pahami, silakan dipertanyakan, dan terima kasih untuk waktu yang telah diberikan.